Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Arlofa dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Serang Raya. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Kimia Analisis dan Praktikum Kimia Analisis, mata kuliah Neraca Massa, Neraca Energi, serta Proses Industri Kimia. Untuk saat ini yang akan kita bahas adalah mata kuliah Kimia Analisis, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah prasyaratnya adalah mata kuliah kimia dasar. Pada mata kuliah kimia analisis ini akan dikaji tentang sifat-sifat dan karakterisasi kation anion, pemisahan senyawa-senyawa kimia, serta menganalisis kandungan dan kadar senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan terlatih untuk menganalisis sampel dan untuk membuat suatu kesimpulan, solusi, dan kebijakan dalam penerapannya, baik di masyarakat maupun di dunia industri. Sebelum kita mempelajari materi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang capaian pembelajaran mata kuliah kimia analisis. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan permasalahan ruang lingkup kimia analisis kualitatif dan kuantitatif, mampu menerapkan berbagai metode kimia analisis secara kualitatif dan kuantitatif, mampu menghitung kadar sampel dari hasil analisis secara kuantitatif, mampu menganalisis sampel secara kimia kualitatif dan kuantitatif, serta mampu membaca dan menginterpretasi data analisis kuantitatif secara klasik dan secara modern. Nah, untuk hari ini, tadi ya, jadi materi yang akan disampaikan selama 1 semester itu ada beberapa materi yang akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan dan dua UTS, dua evaluasi ya, baik satu adalah ujian tengah semester dan yang satunya adalah ujian akhir semester. Nah, ini materi pembelajarannya adalah konsep dasar kimia analisis, pengelompokan dan identifikasi senyawa, analisis gravimetri, analisis volumetri, elektrolisis, spektrofotometri, dan kromatografi. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari mata kuliah kimia analisis ya. Ada dari Underwood, merupakan analisis kualitatif, juga ada kuantitatif ya. Ini untuk buku Vogelnya, itu untuk analisis ada yang kualitatif dan juga kuantitatif gitu. Dan ada juga nanti yang bisa dibaca hasil penelitian saya yang banyak nanti menerapkan tentang kimia analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk kontrak perkuliahan nanti akan dilakukan 14 kali perkuliahan. 1 pertemuan adalah untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Nah, kemudian media pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa menggunakan Spada ya, yang sudah disediakan oleh Unsera, di mana di Spada ini nanti saya akan men-share tugas dan juga Anda bisa menjawab tugas yang saya berikan. Kemudian media pembelajaran juga bisa melalui Zoom meeting, dan kemudian juga bisa melalui luar jaringan. Nah, ini nanti untuk persentasenya 70% adalah dengan luring dan 30% itu adalah dengan pertemuan Zoom. Nah, untuk toleransi keterlambatan itu selama 15 menit saya akan memberikan toleransi keterlambatan agar kita untuk menciptakan kedisiplinan ya. Kemudian tugas akan saya berikan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Dan untuk kehadiran bisa mengikuti ujian
ya baik tengah semester ataupun ujian akhir semester bila mencapai kehadiran minimal 75%. Nah, metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama saya nanti akan menjelaskan tentang materi, kemudian nanti akan dibentuk kelompok ya, akan dibentuk kelompok di mana di dalam kelompok itu akan diberikan permasalahan, kemudian kalian bisa mendiskusikannya ya, kemudian juga nanti di semester nanti materi-materi yang sudah kita pelajari pada saat ini akan kita praktekkan juga bagaimana bisa menerapkan mata kuliah atau pemahaman kimia analisis yang sudah diperoleh itu untuk menganalisis studi kasus. Nah, untuk komponen penilaiannya adalah 70% itu merupakan penilaian akademik, di mana penilaian akademik ini terdiri dari tugas 10%, kuis 15%, UTS 30%, dan UAS itu adalah 45%, sehingga totalnya adalah 100%. Untuk sikap ini adalah 20% dan kehadiran 10%. Diharapkan dengan komponen penilaian seperti ini, mahasiswa diharapkan mengalami juga peningkatan perubahan baik dari sisi akademik maupun dari sikap dan perilaku. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah, karena ini materi pertama ya, materi pendahuluan itu tentang konsep dasar kimia analisis. Saya menampilkan di sini kasus-kasus yang pernah terjadi ya, yang pernah terjadi di Indonesia yang begitu menarik, menyedot perhatian ya. Yang pertama ini adalah tragedi Minamata yang terjadi di Teluk Buyat. Tragedi ini hampir sama yang terjadi dengan yang di Teluk Buyat, maksud saya tragedi Minamata yang di Jepang ya, yang terjadi di Jepang itu sama seperti tragedi yang terjadi di Teluk Buyat, di mana pada saat itu banyak yang mengalami, banyak korban ya yang mengalami meninggal dunia kalau di tragedi Minamata karena mengkonsumsi ikan ya, mengkonsumsi ikan yang ada di perairan Jepang. Dan kemudian untuk yang tragedi Teluk Buyat, banyak bayi yang terlahir cacat, bayi yang terlahir cacat, atau kemudian banyak juga kasus-kasus di mana terjadi juga keguguran ibu-ibu yang melahirkan. Nah, di sini kita bisa melihat atau bisa menganalisis apa yang sebetulnya terjadi sampai menelan korban sebanyak itu, gitu. Nah, ternyata kemudian kita bisa mengetahui bahwa baik di Minamata maupun di Teluk Buyat itu ada yang kalau di Teluk Buyat ya khususnya itu ada industri pertambangan emas. Nah, di mana di pertambangan emas ini kita mengetahui menggunakan HG ya, menggunakan air raksa sebagai pelarutnya. Itu juga dari raksa yang kemudian dibuang ke perairan, di situ menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Ya. Nah, kemudian terjadi juga pada tahun 2016, ini juga terjadi kisah yang cukup viral yang terjadi di mana terjadinya meninggal dunia ya, meninggal dunia yaitu yang kita kenal dengan kopi sianida ya, yaitu di situ ada di pelakunya itu sampai saat ini divonis adalah Jessica. Nah, di sini kita juga bisa melihat kenapa Mirna itu meninggal dalam waktu yang sangat cepat setelah meminum kopi sianida. Nah, di sini ternyata ya memang setelah diselidiki ternyata memang ada kopi sianida yang terkandung, ada sianida yang terkandung di dalam kopi yang dikonsumsi oleh Mirna. Nah, juga ini ada kita lihat ya beberapa produk makanan, minuman yang sering dijual di sekolah-sekolah dasar ya. Ini kalau di Bandung itu terkenal dengan istilah sekoteng. Kita bisa melihat dari warna-warna yang ada, warna-warna yang ditampilkan itu adalah warna yang
mengandung warna tekstil. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang meliputi mata kuliah yang akan kita pelajari, yaitu di kimia analisis. Ya, nah, sehingga dari kasus-kasus yang terjadi tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus mengetahui berapa kadar komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sampel dan kemudian berapa kadarnya sehingga menyebabkan satu peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, sehingga di sini saya akan memberikan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup dari kimia analisis kualitatif. Ya, analisis kualitatif itu dilakukan untuk mengetahui jenis zat atau komponennya, baik itu berupa kation, anion, logam, ataupun senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Analisis kualitatif ini secara konvensional maupun klasik ya dapat dilakukan secara visual, baik cara kering maupun cara basah. Dan kemudian analisis kuantitatif yang dilakukan secara modern yaitu dengan menggunakan instrumen. Nah, di mana manfaat dari kimia analisis ini data yang dihasilkan bisa menggambarkan kondisi sampel termasuk kondisi lingkungan di sekitar kita. Dan data yang dihasilkan ini dipergunakan untuk mengambil langkah kebijakan atau solusi yang dibutuhkan. Nah, untuk mempelajari, kita mengetahui tadi ya berapa kadar dari suatu zat yang terdapat dalam sampel, tentunya Anda harus mengingat kembali materi yang diajarkan di kimia dasar ya, yang nantinya di mata kuliah kimia analisis ini banyak akan kita gunakan. Nah, sehingga pada pertemuan ini saya akan mengingatkan kembali Anda tentang konsentrasi larutan ya, tentang beberapa konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu tentang molaritas, di mana molaritas itu adalah mol per liter atau milimol per liter, dan untuk mencari gram itu bisa dicari dari molar dikali volume dikali berat molekul. Nah, di sini di contoh soalnya Anda diminta kita untuk menghitung molaritas larutan H2SO4 yang mempunyai massa jenis 1,30 gram per mililiter dan mengandung 32,6% bobot SO3, di mana berat molekul SO3 itu adalah 80,06. Dari rumus yang tadi saya sampaikan, di sini kita bisa mengetahui bahwa molaritas dari H2SO4 adalah 5,3 mol per liter, yaitu di sini 424 gram dibagi 80,06 gram per mol dibagi 1 liter ya. Nah, kemudian yang kedua, konsentrasi larutan yang kedua adalah normalitas, di mana rumus normalitas itu adalah ekuivalen A per liter larutan. Dan untuk mencari gramnya itu adalah normalitas dikali volume dikali berat ekuivalen. Nah, kenapa ini saya refresh kembali, saya ingatkan kembali ini kepada Anda, ini adalah konsentrasi yang paling umum digunakan untuk nanti kita bisa menghitung suatu larutan ya, suatu kadar dari suatu kadar senyawa ya. Jadi biasanya menggunakan molaritas maupun normalitas. Nah, ini untuk contoh soal yang di sini hitung berapa gram natrium karbonat murni yang diperlukan untuk membuat 250 ml larutan 0,150 N ya. Di sini Anda bisa melihat ya bahwa natrium karbonat yang dititrasi dengan HCl itu persamaannya adalah CO3 2- ditambah 2H+ itu menjadi H2CO3. Dan tiap natrium karbonat itu bereaksi dengan 2H+,
Karena itu berat ekivalennya adalah berat dari setengah BM-nya, yaitu 52 gram per ekivalen. Sehingga banyaknya natrium karbonat yang diperlukan itu adalah ekivalen sama dengan gram per PE, yaitu 0,15 ekivalen per liter dikali 0,25 per liter dikali 52 gram per ekivalen, atau itu sama dengan hasilnya adalah 1,99 gram. Berikut adalah contoh hasil penelitian yang saya lakukan. Ini yang berkaitan dengan kimia analisis, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, saya meneliti ekstrak kulit durian, di mana kulit durian ini kemudian saya periksa kandungan apa yang terdapat di dalam kulit durian. Di mana untuk analisis kualitatifnya saya menggunakan reaksi pewarna, ya, reaksi fitokimia. Di situ akan menggambarkan reaksi yang menghasilkan warna-warna, ya. Jadi warna-warna yang spesifik. Kalau di sini contohnya, apakah ekstrak kulit durian mengandung saponin? Saya melakukan uji dengan pewarnaan saponin, sehingga di situ kita bisa menyimpulkan apakah ekstrak kulit durian mengandung saponin atau tidak. Nah, kemudian di gambar sebelah kiri saya menggunakan spektrum FTIR untuk mengetahui gugus-gugus apa yang terkandung di dalam ekstrak kulit durian. Nah, kemudian nanti kita bisa melakukan analisis kuantitatifnya juga, ya. Nah, di sini juga contoh hasil penelitian saya yang lainnya ini masih tentang kulit durian. Nah, di mana kulit durian ini apakah bisa kemudian kita ubah, kita fermentasi menjadi bioetanol, ya, jadi bioetanol atau tidak. Nah, kemudian saya melakukan uji analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Nah, di sini dengan secara kuantitatif ternyata memang saya bandingkan dengan etanol murni, diperoleh bahwa ekstrak kulit durian itu, atau kulit duriannya, ya, terutama kulit duriannya, kalau tadi ekstrak kulit duriannya saya uji kandungan apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk kulit duriannya saya produksi menjadi bioetanol, dan dari hasil penelitian ini kita bisa mengetahui bahwa betul kulit durian bisa diubah menjadi bioetanol. Nah, dari konsep dasar analisis kimia ini kita bisa menyimpulkan bahwa kimia analisis kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui komposisi dan kadar suatu zat atau senyawa yang menggambarkan keadaan sampel dan lingkungan, di mana data yang diperoleh sangat bermanfaat untuk mengambil kebijakan atau solusi, sehingga data yang dihasilkan harus memiliki presisi dan akurasi yang cukup tinggi. Nah, angkanya nanti dalam mata kuliah, dalam pertemuan berikutnya kita akan lebih juga mempelajari tentang menghitung, ya, bagaimana menghitung tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana menghitung konsentrasi larutan, juga nanti bagaimana kita bisa menghitung konsentrasi dari sampel yang ada, begitu. Nah, untuk pertemuan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Lia, ya. Ya Bu, betul. Bagaimana kita mengetahui suatu aliran sungai itu tercemar atau tidak? Ya, baik. Untuk mengetahui, ya, bagaimana suatu aliran itu
mengalami pencemaran atau tidak. Nah, tentunya tahap pertama yang kita lakukan ini bisa dilakukan secara pengamatan ya, secara kualitatifnya bisa secara organoleptis, bisa dengan bau atau dengan warna yang ditimbulkan. Nah, misalnya memang aliran sungai tadi berbau atau tidak. Kemudian ada yang selain warna airnya, kalau air kan biasanya jernih gitu ya, atau airnya itu agak kekuningan, tapi misalnya airnya berwarna merah, berwarna biru, nah itu ada indikatornya berarti satu pencemaran. Untuk memastikan pencemaran apa yang terjadi di aliran sungai tersebut, kita lakukan secara analisis kualitatifnya, kandungan apa saja. Kalau kandungannya misalnya kandungan logam, nah nanti kita bisa menggunakan dengan spektrofotometri ya, bisa dengan AAS, spektrofotometri serapan atom yang nantinya akan kita pelajari di materi yang berikutnya gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui misalnya tadi aliran sungai tadi tercemar ya, tercemar kalau di tragedi Minamata kan Hg ya, air raksa gitu. Kemudian kita hitung secara kuantitatifnya berapa kadarnya. Kita bandingkan dengan ambang batasnya. Kalau dari dari konsentrasi air raksa tadi yang terkandung di dalam aliran sungai tadi melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, maka bisa disimpulkan bahwa aliran sungai itu mengalami pencemaran. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Lia, dari pertanyaannya. Bagaimana, Lia? Bisa cukup jelas? Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ini nantinya bisa lebih kita perdalami lagi di materi berikutnya. Nah, untuk merefresh kembali tentang perhitungan konsep-konsep dasar dari normalitas, molaritas, dan juga persentase perhitungan dasarnya sudah saya share di Sepada. Ya, sudah saya share di Sepada. Silahkan nanti Anda lihat dan bisa langsung di-upload jawabannya di Sepada. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.